sensus ini bukan untuk kepentingan perpajakan. Dan sensus ini hanya untuk kepentingan statistik. Ya. Kalau pertanyaannya ini kan seringkali kalau para netizen yang terekam ya, publik yang terekam di para netizen di sosial media, mereka pakai POV, point of view-nya pribadi. Saya dapat apa kemudian dari sensus ini nanti? Kalau negara kita mau maju, kesadaran masyarakat kita semua untuk menghadirkan data yang benar itu adalah satu keharusan. Dan data yang benar itu berawal daripada jawaban masyarakat yang benar, Mbak Prita. Untuk apa sih Bu seluruh effort, seluruh upaya yang tadi Ibu katakan ini begitu besar dari para pejuang data kita, juga dengan biaya yang begitu besar karena kita punya begitu luas wilayah dan begitu banyak orang. Semua itu untuk apa? Saya mengatakan 251.000 petugas sensus itu mereka adalah pahlawan-pahlawan data. Apakah benar memang pengangguran ini meningkat karena sekarang narasinya kan cari kerja susah, jadi akhirnya jualan online aja begitu. Itu sebenarnya gimana Bu? Bahwa rahasia data pribadi akan dijaga oleh BPS. Halo, kita jumpa lagi di podcast Penjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura. Gimana? Udah pada didatengin belum rumahnya sama petugas sensus ekonomi 2026? Nah, udah rame tuh kan? Rumah saya belum, tapi saya banyak dengar cerita dari teman-teman saya bagaimana petugas-petugas ini bertanya. Ada yang positif tapi juga ada yang menilai ini buat apa sih sebenarnya, walaupun sudah dijelaskan berkali-kali buat apanya, termasuk juga di sosial media dan media-media, tapi buat bikin jelas ya, langsung saja kami hadirkan bersama kita di sini adalah Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widya Santi. Halo Ibu. Halo Mbak Prita, apa kabar? Kabar baik Ibu. Udah lama gak ketemu ya? Iya, udah lama kita gak ketemu ya. Kita sekarang ngobrol Bu, apa yang tuh? selama ini diributkan oleh masyarakat dan juga netizen mengenai sensus ekonomi 2026. Sebelum sensus dimulai kita sempat ngobrol ya Bu ya. Ibu sampaikan saya ini adalah sensus yang berat ini Mbak Prita. Ya. Beratnya kenapa sih Bu? Bisa diulang lagi nggak? Iya, jadi BPS itu kan bertugas untuk melakukan 3 jenis sensus. Satu sensus penduduk di setiap tahun yang berakhiran 0. Kemudian ada sensus pertanian yang memang dilakukan setiap tahun yang berakhiran 3. Dan untuk tahun yang berakhiran 6 itu kita harus melaksanakan sensus ekonomi. Jadi dari 3 sensus itu memang dari dulu yang paling berat adalah sensus ekonomi Mbak Prita. Beratnya kenapa Ibu? Karena pertama kita harus menanyakan hal-hal terkait dengan ekonomi baik yang ada di perusahaan, termasuk perusahaan yang mulai mikro, kecil, menengah sampai yang besar. Sampai yang raksasa juga. Dan juga rumah tangga. Itulah dia kemudian akhirnya di netizen pada bilang pertanyaannya nggak sopan, terlalu pribadi. Itu karena ya Bu. Iya, karena sebenarnya kita ini kan ingin mengukur kapasitas ekonomi yang ada di negara kita. Nah, kapasitas ekonomi itu kan tidak hanya yang dihasilkan oleh para industri atau pelaku usaha, tetapi juga ada di rumah tangga itu kita bisa mengukur kapasitas ekonomi sekaligus menjaring dan mendata siapa-siapa di rumah tangga tersebut yang juga melakukan produksi barang dan jasa. Karena aktivitas ekonomi itu akan bergerak kalau ada aktivitas produksi barang dan jasa kan. Iya. Dan juga untuk yang tidak melakukan aktivitas produksi barang dan jasa, tetap kemudian kita data untuk kita bisa mengetahui kapasitas ekonomi di rumah tangga di Indonesia. Iya. Gitu. Apalagi Bu yang bikin beratnya itu apa? Mempertanyakan hal-hal tersebut terkait dengan ekonomi tentunya jadi ada kecurigaan juga kan ya Bu ya. Nah, ini buat apa? Apakah buat narik pajak? Apakah buat apa begitu? Nah, ada kesalahpahaman di dalam
mungkin ada sebagian masyarakat yang belum memahami seutuhnya. Kadang orang berpikir ini pasti nanti dikaitkan dengan pajak begitu. Padahal kalau dilihat lebih teliti di dalam kuesioner kami, baik kuesioner digital maupun kuesioner kertas, itu ada disclaimer bahwa sensus ini bukan untuk kepentingan perpajakan. Dan sensus ini hanya untuk kepentingan statistik. Iya. Ya. Jadi dan juga di dalam kuesioner itu sudah kita sebutkan bahwa rahasia data pribadi akan dijaga oleh BPS. Iya. Ya. Iya. Dua hal itu memang yang dikhawatirkan masyarakat, Iya. rahasia data pribadi, dikhawatirkan kebocoran data dan ditarik untuk data pajak. Iya. Kalau saya baca salah satu komen ya Bu ya di sosial media. Oke, disclaimer-nya itu emang udah ada yang bahkan motret ya disclaimer-nya udah ada. Tapi kalau misalnya pihak Dirjen Pajak minta, apa mungkin nggak dikasih oleh BPS? Nah itu bagaimana Bu? Enggak, karena ini sebagai apa namanya ya, kalau kita bilang adalah kode etik dari lembaga statistik resmi negara. Jadi tetap tidak akan diberikan Tidak karena bisa. ada kode etik yang jadi Ada kode pagarnya. etik yang kemudian menjadi kode etik National Statistic Office di seluruh negara di dunia. Jadi ini bukan standar nasional tapi internasional. Iya, dan saya ini mau menunjukkan itu disclaimer itu sudah saya pasang, Iya. sudah kami pasang di dalam kuesioner nih. Ini saya mau tunjukkan ya, misalnya. Ini misalnya ini kuesioner yang bentuknya online. Nah, ini kalau kita lihat baca di sini, jelas di halaman pertama adalah informasi yang Bapak Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak ada hubungannya dengan pajak. Jadi mungkin masyarakat harus mencermati lebih detail, jangan berasumsi, tetapi lihatlah apa yang sudah kami tuliskan di dalam kuesioner kami, Mbak Prita. Itu contoh untuk yang kuesioner cetak ya. Itu kan pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya apapun dan akan kami jaga kerahasiaan datanya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan data individu akan kami jaga kerahasiaannya. Gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi udah clear ya di sini ya kita semua ya. Bukan hanya undang-undang yang kemudian akan melindungi untuk kemudian tidak ada ini kerahasiaan dari data tersebut, kemudian juga secara kode etik dari profesi dan juga lembaga statistik secara internasional itu pun juga terikat di sana. Betul. Dan pasti ada sanksi-sanksi juga untuk BPS sendiri secara institusi jika kemudian itu tidak bisa itu kemudian ditemukan bocor kan Bu ya, secara pasti. internasional. Secara internasional kami memang diamanatkan untuk melakukan itu sebagai lembaga statistik resmi negara atau yang disebut dengan National Statistic Office. Kemudian yang kedua, kalau di dalam manual yang kami tetapkan, manual itu kan dipakai oleh seluruh petugas sensus di Indonesia ya. Kami punya SOP, kami punya manual yang menjadi panduan mereka untuk mengumpulkan data di lapangan. Di dalam manual tersebut juga disebutkan bahwa petugas sensus tidak diperkenankan memfoto KTP ataupun KK. Mereka hanya diminta untuk para responden memperlihatkan untuk bisa mensinkronkan dengan data yang ada di gadgetnya para petugas. Jadi nanti diperlihatkan saja oleh masyarakat baik KTP maupun KK, tetapi petugas sensus kami tidak diperkenankan untuk memfoto. Jadi Mbak Prita, kalau nanti masih ada petugas yang melakukan foto KTP atau KK, itu bisa ditolak. Karena di manual kami mengatakan adalah diperlihatkan saja, begitu. Ini mungkin yang belum dipahami. Iya. Nah itu dia ya. Jadi kalau sampai ada yang motret bisa dilaporkan karena itu jelas pasti tidak boleh ya. Nah lagi nih Bu, apalagi yang bikin berat Bu selain kemudian ini memang data yang 10 tahun sekali dilakukan dengan tantangan apa lagi? Tantangannya memang apa di era digital ini
tantangannya berbeda dengan zaman dahulu ya. Sensus ekonomi ini kan bukan pertama kali kita lakukan oleh BPS. Iya. Ini adalah sensus ekonomi yang kelima sebenarnya. Yang pertama dilakukan di tahun 1986. Iya. Nah, kedua tantangan kita adalah di era digitalisasi, di era Komunikasi digital ya. komunikasi digital yang luar biasa, dan juga era post-truth, ya kan? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPS untuk memastikan informasi yang benar itu sampai ke masyarakat. Jadi kadang-kadang yang kita perhatikan di media sosial itu adalah suara-suara yang sebenarnya kalau dikalkulasi tidak banyak proporsinya dibandingkan dengan yang menyetujui atau menerima sensus ekonomi Iya, ini. iya. Itu satu. Yang kedua, karena media komunikasi ini sangat bervariasi, ya kan? Ada yang ada yang nonton TV, ada yang enggak. Ada yang tidak pernah nonton TV. Ada yang tidak pernah membaca media mainstream. Iya. Bahkan yang dibaca hanya medsos misalnya. Jadi jalur komunikasi yang sangat bervariasi ini sehingga ada gap informasi yang harusnya tersampaikan dengan benar ke masyarakat, ternyata belum seutuhnya diterima oleh masyarakat tentang informasi yang resmi. Begitu. Kalau dulu misalnya waktu kita kecil, waktu media komunikasi itu hanya ada TVRI, sehingga waktu kita kecil kita kan nempel ada sensus penduduk. Iya enggak, Mbak Prita? Iya. Semua orang tahu dan hafal mengenai sensus penduduk karena Bahkan ada lagunya, kita sampai ada hafal. lagunya, sampai hafal karena hampir tiap hari diputar-putar. Iya. Nah, itu jalur komunikasi. Ternyata kalau menyampaikan pesan itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan era sekarang Iya. yang medianya memang bervariasi. Kita punya jingle tapi belum tentu semua orang tahu. Padahal sudah kita sebarkan sejak tahun lalu, Mbak Prita. Iya. Iya. Jadi akhirnya kemudian sebelum informasi yang resmi masuk, sudah masuk kemudian berbagai framing-framing yang lain begitu Iya. ya, yang kemudian akhirnya membuat masyarakat menolak. Ya, nah jadi tentunya kalau saya boleh berpesan kepada masyarakat, mari kita bijak menerima informasi. Gitu ya, Bu ya. Iya. Iya. Dan kalau boleh dicek dulu sebelum kita menelan informasi itu. Dicek dulu dari sumber yang resmi. Iya. Ya, jangan kemudian sumber yang tidak entah dari mana kita telan, padahal yang kita telan itu bukan informasi yang resmi. Iya. Nah, termasuk juga Bu, kalau kita melihat juga di sosial media ini banyak video-video yang saya kasihan ngelihat para petugas sensus ini, Bu. Oh iya, betul Ditolak sekali. dengan berbagai cara, dan ada yang juga tidak pantas seperti itu. Boleh cerita Bu bagaimana perjuangan Iya. teman-teman di lapangan, kisah-kisahnya seperti apa? Kami tuh punya petugas sensus jumlahnya se-Indonesia 251.000. 251.000 petugas sensus itu memang kami rekrut dengan dengan proses yang transparan. Jadi kami memang buka lowongan waktu itu. Dan mayoritas memang Gen Z dan mayoritas memang anak muda yang tentunya punya semangat tinggi. Saya mengatakan 251.000 petugas sensus itu mereka adalah pahlawan-pahlawan data. Betul, karena apa? Karena kalau saya lihat bagaimana perjuangan mereka di lapangan, itu luar biasa. Ada cerita-ceritanya, Bu? Ada. Nggak usah jauh-jauh, di Jakarta aja. Itu para petugas sensus kami mendatangi dan ya dalam suatu pertokoan misalnya. Pertokoan yang jumlah pedagangnya banyak. Itu sering dimaki-maki, waktu datang dimaki-maki, bahkan diusir. Kemudian dapat data pun tidak. Gitu ya. Pulang mereka biasanya sering menangis. Tadi hari ini saya baru diceritakan oleh salah satu direktur saya, di mana stafnya kan turun ke lapangan mengumpulkan data, lalu kemudian pulang, dia kemudian dengan air mata berlinang karena dia mengatakan saya tidak mendapatkan target hari ini, tetapi saya kemudian diusir, dibentak-bentak, kemudian tidak diperkenankan untuk datang lagi. Padahal tugas dia mulia, mengumpulkan data untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat. Dan tentunya dengan data itu akan masyarakat yang akan merasakan manfaatnya. Iya. Ada kejadian ya, Bu.
di rumah ibu saya sudah didatangkan Iya. petugas. Kemudian ketika mengetuk rumah ibu saya, ketemu ART saya, ART saya bilang, oh iya ibu sudah nunggu katanya. Dia kaget katanya, ibu udah nunggu gitu. Terus ditemukan oleh ibu saya, kan ibu saya udah saya infoin terlebih dahulu Nah, gitu ya. itu. Jadi kemudian ditunggu bicara gitu, terus anak ini dia cerita dia S1 dari UI dan dia cerita bagaimana dia diperlakukan dan dia kayak berebes milih begitu Bu ketika Betul. diterima dengan baik karena dia Iya. bilang saya di tempat lain nggak begini. Itu Oh, betul gitu. sekali. Nah, itu Jadi yang saya terjadi harus ya terima ternyata kasih ya. banyak kepada ibunya Mbak Prita yang sudah menerima pahlawan data kita. Oh iya ini Iya, real gitu ya. mereka adalah Anak-anak pahlawan pintar-pintar dan anak muda pintar-pintar ya Bu Iya. ya. Mereka menghadapi situasi diperlakukan seperti itu ya Bu ya. Betul. Bahkan kalau di daerah yang terpencil, itu kalau kita boleh ceritakan, mereka itu kan diwajibkan untuk mendata tanpa boleh ada yang terlewat. Iya. Ya kan? Nah, jadi walaupun dia lokasinya harus menyeberangi pulau, dia harus lakukan karena tidak boleh ada manusia ataupun bangunan yang terdata oleh BPS. Belum lagi bahaya ombak yang tinggi saat ini di daerah Belum timur lagi bahaya Indonesia. ombak yang tinggi dan mereka juga kadang untuk menyeberangi pulau itu butuh waktu 24 jam. Iya. Tapi mereka harus melakukan itu. Bagaimana rasanya kemudian kita sudah melewati ombak yang tinggi selama 24 jam, lalu kemudian masyarakat tidak menerima bahkan mengusir. Betapa kalau menurut saya betapa tidak empatinya kepada pahlawan data kita. Mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka adalah pahlawan yang memang kita minta untuk mengumpulkan data dan mereka kita minta untuk menjaga kualitas data. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan kualitas data kalau mereka waktu mereka mendata responden jawabannya asal-asalan Iya. atau bahkan mereka marah-marah. Iya, iya. Jadi kalau negara kita mau maju, kesadaran masyarakat kita semua untuk menghadirkan data yang benar itu adalah satu keharusan. Dan data yang benar itu berawal daripada jawaban masyarakat yang benar, Mbak Prita. Untuk apa sih Bu seluruh effort, seluruh upaya yang tadi Ibu katakan ini begitu besar dari para pejuang data kita juga dengan biaya yang begitu besar karena kita punya begitu luas wilayah dan begitu banyak orang. Iya. Semua itu untuk apa? Semua itu adalah untuk memberikan kompas yang benar untuk negara kita ini melangkah. Karena data yang terkumpul sekecil apapun ibaratnya adalah seperti kita mengumpulkan puzzle. Ya kan? Puzzle kita kumpulkan, kemudian dari puzzle itu kita susun, kita tata, kita hadirkan dalam suatu peta ekonomi Indonesia. Itulah kemudian peta ekonomi Indonesia yang akan memberikan arah yang jelas untuk kemana nanti kebijakan ekonomi Indonesia harus kemudian ditentukan oleh pemerintah kita. Ya. Kalau pertanyaannya ini kan seringkali kalau para netizen yang terekam ya, publik yang terekam di para netizen di sosial media, mereka pakai POV, point of view-nya pribadi. Saya dapat apa kemudian dari sensus ini nanti? Masyarakat Apa itu jawabannya, nanti Bu? bisa mengakses data, tapi bukan data pribadi ya, sekali lagi ya. Jadi nanti dari peta ekonomi yang kami hadirkan, masyarakat itu pertama bisa memanfaatkan data tersebut untuk kemudian misalnya mencari potensi atau peluang usaha, ya kan? Misalnya di daerah tersebut, oh belum ada ini kos-kosan, padahal ada universitas di situ, menjadi peluang usaha kan? Jadi Misalnya, akan ada tersedia data itu ya, akan potensi-potensi ada. ekonomi. Jadi kita bisa nanti kita akan hadirkan hasil dari sensus ekonomi itu adalah peta ekonomi Indonesia. Bayangkan Mbak Prita, kalau masyarakat tidak kooperatif dan kemudian memberikan jawaban yang tidak benar, maka peta yang kami hadirkan oleh BPS hadirkan itu adalah bukan informasi yang sebenarnya. Sehingga akibatnya apa? Kompas yang kita berikan juga salah arah. Iya. Bayangkan seperti kita menggunakan Google Map. Ya, Google Map itu juga pasti diupdate kan secara rutin. Benar kan Mbak Prita? Iya. Pasti kita lihat yang tadinya waktu itu belum ada rumah di situ. Iya. Dalam beberapa tahun ke depan di Google Map sudah ada. Iya. Bayangkan
Kalau di dalam Google Map itu kita punya usaha, Iya. misalnya punya restoran ayam goreng. Mhm. Kemudian kita tidak mau mencantumkan di dalam Google Map karena ngapain kita mencantumkan data kita Iya. di dalam peta Google Map. Tapi apa akibatnya? Setiap orang searching restoran ayam goreng, maka orang nggak akan kunjungan ke restoran tersebut Iya. karena nggak ada di dalam peta Google Map. Mhm. Iya kan? Yang rugi siapa? Iya. Yang rugi siapa? Yang rugi yang punya restoran ayam goreng yang tidak mau memasukkan datanya ke dalam Google Map. Iya. Ada yang kemudian juga negara akan kasih apa ke saya kalau kemudian data ini Nah, ada? Kmudian Kira-kira apa, Bu? pemerintah Untuk menjawab juga, hal tersebut. ya, pemerintah juga dari data ini akan merumuskan kebijakan pastinya kan. Insentif buat pelaku usaha, kemudian nanti ada bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia. Lah kalau nggak ada data, mereka tidak mau datanya ada di dalam sensus ekonomi. Kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah, bantuan sosial mereka tidak terekam dalam list bantuan pemerintah. Jadi rugi sendiri sebenarnya. Iya. Dan kalau kemudian masyarakat memberikan data yang tidak benar, kan, maka nanti juga bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut juga nggak tepat. Jadi intinya memang analoginya adalah Google Map tadi. Kalau kita tidak sebagai pengguna data tidak kemudian memberikan datanya bahwa oh ini masih ada kecelakaan atau enggak, iya atau tidak, gitu kan orang kemudian bisa jadi tersesat, nggak lewat sana dan sebagainya dan akhirnya kemudian berpengaruh pada banyak hal. Jadi di era sekarang data itu kan is a new oil, betul kan? Iya. Data itu adalah aset buat kita semua. Jangan sampai kita punya aset yang salah, gitu kan? Nah itu dia, Bu. Saya memang agak ingin memahami logika berpikir dari publik ini karena sebenarnya dari sudah sejak lama kita itu berbicara bagaimana sebenarnya sebuah kebijakan harus dibuat berdasarkan data. Tapi ketika sebuah data sedang diproses ditolak gini. Nah, saya juga sedang memahami ini gimana sih jadi sebenarnya maunya. Ya mungkin kalau menurut saya mungkin mereka belum memahami arti penting dari sensus ekonomi ini. Iya. Tadi Ibu kan sampaikan kita tadi banyak memotret mengenai kesulitan-kesulitan untuk mengambil data di masyarakat. Iya. Kalau pelaku usaha bagaimana, Bu? Apakah lebih sulit atau bagaimana? Apakah yang tingkatnya besar, menengah apa gimana tingkat kesulitannya juga berubah terkait dengan besaran usahanya? Kita sekarang lebih banyak mengumpulkan mulai dari yang mikro, kecil, menengah dulu. Nah yang untuk pelaku usaha besar ini sedang kami sosialisasikan dengan lebih kencang lagi nih Mbak. Artinya ada resistensi Bu untuk memberi. Ada kesulitan dari para petugas sensus untuk menggapai ataupun juga untuk bisa tembus dengan industri-industri yang besar. Tapi tidak semua Mbak Prita, ada juga yang sudah kooperatif. Beberapa pengusaha besar sudah telepon saya, Bu lapor. Bu, saya sudah di sensus ya. Oh ya, saya bilang terima kasih atas kolaborasinya. Ada yang sudah banyak yang sadar. Ini penting buat negara, tapi juga ada beberapa mungkin yang belum mendapatkan informasi yang benar. Iya. Jadi ini kan due date-nya 31 Agustus. Iya. Kita udah 84% lah. 84%. Iya, per hari ini. Ini masuk sesuai target atau bagaimana? Sesuai target. Karena kita pengennya coverage itu 100%, kalau bisa di 17 Agustus. Nanti sisanya kita mengecek kualitas. Jadi kalau ada yang data-data yang masih terlewat atau kemudian isiannya belum benar, ini nanti akan kita minta petugas sensus juga untuk mengecek kembali. Iya. Gitu. Jadi sejauh ini sudah on track ya Bu ya, dengan berbagai kendalanya. Tinggal beberapa segmen yang kita perlu sosialisasikan lebih kenceng lagi. Dan satu hal juga yang menjadi concern dan menjadi pertanyaan banyak rumah tangga dan juga para pelaku usaha besar, terutama rumah tangga nih yang kita katakan yang menengah ke atas lah, yang sangat concern dengan privacy. Karena nanti kan ditanya, mohon maaf ditanya pendapatan, pengeluaran, dan juga aset. Kan ini terkait dengan kapasitas ekonomi dari rumah tangga tersebut. Nah,
banyak yang kemudian reluctant untuk didatangi petugas karena ini masalah privasinya mereka. Ya. Untuk mengatasi itu, kami sudah menyiapkan solusi sebenarnya, yaitu bahwa responden tersebut bisa untuk mengisi secara mandiri. Kami siapkan yang disebut dengan questionnaire online. Jadi nggak perlu petugas yang mengisikan, nanti kami bisa berikan, petugas nanti bisa memberikan. Kalau ibu tidak berkenan dengan wawancara langsung, bisa minta saja link questionnaire online, mengisi secara mandiri, sehingga tidak ada yang tahu isian kita kecuali yang bersangkutan. Begitu submit, itu data akan di-encrypted langsung. Baik. Dan akan sangat terjaga kerahasiaannya dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang apa yang kita isi. Baik. Tapi syaratnya diisinya harus yang benar. Itu dia ya, agar menghasilkan data yang berkualitas. Betul. Nah, ini yang juga menarik dari perbincangan yang banyak ada di publik adalah soal independensi BPS sendiri dalam memberikan data, Bu. Jika kemudian sudah terkumpul, terus kemudian apa? Begitu, apakah kemudian data yang disajikan nanti akan independen, tidak ada intervensi dari presiden, eksekutif gitu misalnya, begitu Bu? Seperti contohnya data pertumbuhan ekonomi yang sekarang lagi jadi polemik nih, Bu. Pertumbuhan ekonomi. Tapi yang triwulan 2 ini oke tuh. Iya. Triwulan 2 tahun lalu itu yang polemiknya banyak ya. Iya. Tapi yang triwulan 2 ini saya pantau tidak terlalu banyak aman, aman, cukup aman ya. Memang kemudian masyarakat banyak yang melihat mengukur pada diri sendiri, Bu. Betul. Dan ini pelajaran kelihatannya dari masyarakat. Saya melihat ini semakin lama masyarakat semakin memahami bahwa BPS itu bekerja secara profesional. Waktu kita mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang di triwulan 2 5,12 kan kita heboh sekali gitu. Sampai kita dituduh A, B, C, D gitu karena kita diintervensi lah. Kemudian ini waktu itu sempat kita jelaskan kan juga Mbak Prita juga membantu saya untuk mengedukasi masyarakat bagaimana kita mengukur. Setelah itu kan reda. Setelah itu tahun triwulan 1 kita mengeluarkan 5,61, itu ada pertanyaan tetapi nggak banyak gitu ya. Sekarang kita mengeluarkan 5,29%, masyarakat sudah relatif memahami. Jadi kelihatannya ini ada proses edukasi dari masyarakat yang melihat bahwa awalnya kaget gitu ya, tapi lama-lama mereka memahami bahwa toh juga kami bekerja dengan koridor yang memang telah ditetapkan secara internasional. Baik. Kalau melihat dari kita ke data pertumbuhan ekonomi ya Bu ya, ini yang menarik kan sekarang kalau kita melihat dulu kan paradigmanya kalau pekerja informal ini adalah yang pekerja yang safe gitu ya, pekerja formal begitu ya. Nah, pekerja informal ini menjadi angkanya besar, itu adalah angka yang buruk. Kemudian diterjemahkan, ada yang menerjemahkan seperti itu. Gitu ya. Padahal kalau kita melihat sebenarnya sekarang ini pekerja informal ini justru semakin banyak di generasi muda ya Bu ya. Semakin banyak digemari kan ya. Dan bahkan mungkin lebih tinggi pendapatannya dibanding yang kita formal. Tahu, kan? Benar kan seperti itu Bu dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi kita? Jadi itu kami hitung bukan di pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Ya, jadi di tanggal 5 kemarin kami mengeluarkan 3 indikator penting. Pertama pertumbuhan ekonomi, kedua angka kemiskinan, ketiga angka pengangguran. Nah, ini sumber datanya beda-beda. Kalau untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini komprehensif, adalah aktivitas ekonomi di dalam Indonesia dan 38 provinsi. Ini kami menggunakan lebih dari 3.500 indikator untuk menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Kalau untuk angka kemiskinan, kita ada survei khusus, namanya survei ekonomi, survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas. Dan yang ketiga, untuk menghitung angka pengangguran atau lapangan pekerjaan, tadi yang informal, formal, informal, itu ada survei khusus, namanya Sakernas. Ini kita lakukan setiap triwulan. Jadi Sakernas itu adalah survei Angkatan Kerja Nasional yang kita lakukan sekarang setiap triwulan. Nah,
bagaimana gambaran Nah, gimana tuh Bu? Mari dari kita bikin jelas sebenarnya apakah benar memang pengangguran ini meningkat karena sekarang narasinya kan cari kerja susah, jadi iya akhirnya jualan online aja begitu. Itu iya. sebenarnya gimana Bu? Kita Jadi menerjemahkan itu kita dalam data. melihat ya, kita kan ini kalau survei Mm-mm. sampelnya pasti harus representasi dari populasi, ya Mm-mm. kan? Artinya sampel ini mewakili kondisi pasar kerja yang Iya. ada di Indonesia. Nah, mari kita lihat dulu nih Mbak Prita. Ini Mm-mm. saya sekalian menyampaikan bagaimana sih situasi pasar ketenaga kerjaan kita. Iya. Jadi, Mm-mm. kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini itu angkatan kerja per bulan Mei 2026 ada 155,4 juta orang. Ini nambah 497.000 orang dari Nambah. triwulan sebelumnya. Angkatan kerjanya nambah. Jadi angkatan kerja itu apa Mbak Prita? Mm-mm. Angkatan kerja itu adalah orang yang bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi orang yang mau bekerja dan pengen bekerja itu yang kita sebut dengan angkatan kerja. Iya, iya. Tapi kalau dia misalnya memang masuk ke dalam penduduk usia kerja, Iya. penduduk usia kerja di Indonesia yaitu penduduk usia kerja adalah masyarakat yang berusia di atas 15 tahun. Iya. Nah, itu ada 220 juta. Mm, Tapi dari 220 juta itu kan belum tentu dia angkatan kerja. Karena Iya. kalau kita lagi kuliah kan di atas 15 tahun. Iya. Atau kita lagi SMA di atas 15 tahun. Mm-mm. Tapi kita bukan masuk angkatan kerja Mbak Prita. Karena Iya. kita sedang sekolah. Iya, Karena kita iya. tidak mencari pekerjaan. Iya. Atau misalnya ada perempuan yang usianya 25 tahun. Tapi kemudian dia memutuskan untuk tidak bekerja karena sebagai ibu rumah tangga. Iya. Maka walaupun dia penduduk usia kerja, tapi dia bukan masuk angkatan kerja. Iya, iya. Ya, jadi yang angkatan kerja itu adalah betul-betul orang yang sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan itu 155,4 juta. Iya. Dan dari 155,4 juta ini ada yang sudah bekerja, Iya. ada yang menganggur. Iya. Nah, yang bekerja 148 juta. Oke. Yang menganggur Iya. saat ini 7,2 juta. Mhm. Jadi kalau ditanya apakah ada yang menganggur dari data BPS ada. Mm-mm. Tetapi jumlah yang menganggur ini dibandingkan triwulan lalu turun 24.000. Iya. Kalau misalnya pekerja informal yang kemudian ya ada yang kemudian berjualan, anak-anak mungkin sih lebih memilih berjualan thrifting di rumahnya, begitu Kita itu masuk. Jadi nanti ada di orang orang yang bekerja ini kita kelompokkan. Ada yang bekerja penuh, Mm-mm. ada yang bekerja paruh waktu, Mm-mm. ada yang setengah pengangguran. Iya. Nah ini kalau bekerja penuh kan dia lebih dari 35 jam Iya. per minggu. Mm-mm. Kalau dia pekerja paruh waktu, dia adalah bekerjanya di bawah atau kurang dari 35 jam seminggu. Mhm. Tapi dia happy Mm-mm. dan dia tidak mencari pekerjaan lain tambahan Iya. gitu ya. Mm-mm. Karena dia memang ya udah cukup begitu. Tapi kalau kita bilang setengah pengangguran adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi masih mencari pekerjaan tambahan. Mm. Artinya dia tuh nggak happy. Iya, 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 Kan? iya, Dia iya. setengah pengangguran. Mhm. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat kondisi pasar ketenaga kerjaan, jangan hanya dilihat dari angka PHK. Karena yang di PHK itu kan saya juga sudah lihat. Mm-mm. Yang di PHK sekarang gitu ya. Nanti dari yang jumlah PHK ini ada yang terserap lagi bekerja. Iya, iya, kan? iya. Habis itu ada yang memutuskan tidak melanjutkan untuk mencari pekerjaan tapi dia mau sekolah. Ada. Iya, iya, iya. Ada iya. yang masih menganggur gitu. Jadi yang potret orang PHK ini jangan dilihat hanya di PHK satu spot one, kita bilangnya jangan one spot begini Iya, ya. iya. Tapi dilihat dari yang PHK ini berapa yang sudah bekerja. Berapa yang kemudian masih menganggur. Berapa yang kemudian memutuskan untuk tidak bekerja lagi tetapi dia mau sekolah misalnya. Iya, iya. Ketika kemudian yang dilakukan oleh banyak masyarakat sekarang jualan-jualan online begitu, kebanyakan bahkan anak-anak muda nih nggak mau kerja formal malah sekarang ya Bu ya. Iya, Mereka itu lebih kan senang kerja. pilihan. Itu tuh termasuknya dalam picture-nya yang mana kalau itu kategorinya? Tergantung tadi jumlah jam kerjanya. jam kan. kerjanya ya. Jadi ada yang bekerja
penuh waktu, Itu menghitungnya ya. ada yang bekerja paruh waktu. Iya. Tetapi dari situ juga kita punya kategori lain nih Mbak Prita. Orang yang bekerja ini bisa kita kategorikan pekerja formal dan informal. Iya. Gitu. Nah, yang informal sebenarnya sekarang kira-kira 59%. Malah lebih besar. Iya. Ini adalah sebuah shifting ekonomi baru atau ini sesuatu yang Tapi lebih menurun mengatakan- sedikit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Karena kalau yang di triwulan sebelumnya 59,42%, yang Mei kemarin itu 59,3%. Turun Iya. tipis sebenarnya yang jumlah orang yang informal. apakah di Indonesia ini dengan banyaknya ruang untuk bekerja informal ini adalah suatu angka yang baik atau bagaimana kalau dalam pandangan seorang kepala BPS? Iya, kita harus bedah lagi ya. Iya. Informal itu dia bekerjanya di mana? Cukupkah untuk menghidupi dia? Kan sebenarnya tujuan Tidak orang bisa jadi bekerja. data tunggal itu ya. Jadi tujuan orang bekerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Iya. Kalau dia informal misalnya, tapi gajinya 100 juta per bulan, kan nggak masalah sebenarnya. Dia walaupun informal, tapi tidak miskin. Iya. Kan? Sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah informal, tapi kemudian dia tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya, Iya. atau kita katakan dia berada di bawah garis kemiskinan. Itu yang harus kita khawatirkan. Iya. Bagaimana dengan kelas menengah kita Bu picture-nya kalau menurut pandangan BPS, karena kan seringkali banyak narasi nih bahwa kelas menengah kita ini dalam kondisi yang paling tertekan dan kemudian tertekan masuk ke akhirnya jadi miskin begitu. Kalau menurut gambaran BPS sebenarnya hal tersebut tuh gimana picture-nya? Ya kalau kita bandingkan dengan era sebelum COVID, proporsi kelas menengahnya memang lebih rendah dibandingkan dengan sebelum COVID ya. Iya. Tapi kan tentunya gini, pemerintah dari kategori itu ada kategori miskin. Kita punya kategori miskin, rentan miskin, kemudian menuju kelas menengah dan kelas atas. Iya. Nah, nanti kita bisa sampaikan Mbak Prita yang jelas sekarang untuk yang miskin dan rentan miskin itu kira-kira ada di sekitaran 33 sampai 34% dari total penduduk Indonesia. Iya. Ya, kalau yang miskin sekarang dengan angka terbaru di kisaran 8%. Iya. Baik, ini turun ya Bu ya di angka terbaru ya. Iya. Iya. Angka baik. kemiskinan turun, pengangguran juga turun, walaupun tipis ya. Iya, Menurunnya kan tipis, tapi at least ada progres penurunan dari angka pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. Iya, karena kalau di rame nih di sosial media Bu dan juga di media-media kelas menengah Indonesia nih lagi terhimpit, kemudian juga biaya-biaya hidup makin tinggi, kemudian dikejar pajak juga potongan, biayanya dia makin terhimpit, akhirnya mereka ngomel di sosial media. Nah Gitu itu ya. begitu ya ceritanya. Ibu punya latar belakang yang menarik sebagai kepala BPS, juga dulunya adalah deputi ekonomi di Bappenas. Saya pengen tanya Bu, Ibu kan pernah ada di dua sisi. Satu sisi sebagai pengguna data untuk merancang pembangunan nasional kita, kemudian di sisi yang lain sekarang penyedia datanya. Lesson learn-nya apa Bu? Berada di dua sisi hulu dan hilir ini. Ya, perjalanan yang sebelumnya itu pasti ada banyak pembelajaran untuk memperkaya kita di langkah berikutnya ya kan. Nah dulu waktu di Bappenas saya adalah user data-data BPS sejak saya staff. Iya. Jadi saya di Bappenas sekitar 25 tahun dan sejak saya masuk menjadi staff itu saya adalah pengguna data-data BPS karena kami untuk menyusun perencanaan pembangunan, melakukan analisis kebijakan atau untuk melakukan evaluasi pembangunan pasti yang digunakan data BPS. Iya. Jadi saya sudah kenal data-data BPS sejak lama. Nah, pada saat saya ditugaskan menjadi kepala BPS di sini, saya jadi mengerti dan lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh user. Karena pernah berada di posisi user yang sangat membutuhkan. Dan saya juga sekarang memahami bagaimana sulitnya menghasilkan data statistik. Iya. Jadi
pengalaman di dua tempat ini Mm-mm. menjadikan saya untuk bisa memposisikan sebagai jembatan antara produsen data statistik dengan konsumen data statistik. Karena saya tahu bagaimana kebutuhan daripada konsumen data, tapi di sisi lain saya pun memahami bagaimana memproduksi data statistik itu tidak bisa sembarangan. Karena kita kan harus patuh dengan metodologi-metodologi, dan saya juga bisa melihat dengan kepala mata saya sendiri bagaimana petugas-petugas survei dan sensus itu berjibaku untuk mengumpulkan data. Iya, Jadi iya. saya semakin bisa merasakan betapa beratnya untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Tapi kita tidak boleh menyerah. Iya, iya. Dan kita harus lakukan yang terbaik buat bangsa. Iya, Gitu. iya. Karena data yang benar akan memberikan arah yang benar kan. Iya, itu dia. Kalau Kompas data yang salah, benar. maka kebijakan juga akan salah. Ini yang harus saya pastikan. Iya, iya. Ya, dengan pengalaman Ibu, semoga Ibu bisa mengawal data yang lebih berkualitas menjadi kompas yang tepat untuk arah pembangunan kita. Akhir Bu, Ibu bolehkah Ibu memberikan sebuah kalimat, sebuah kata-kata sebagai penutup, tapi Bu tidak ditujukan kepada publik, tidak kepada masyarakat umum, tapi Ibu tujukan kepada para petugas sensus sekarang yang masih berjibaku sampai dengan akhir Agustus nanti. Silakan Ibu. Para petugas sensus ekonomi se-Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kalian adalah pahlawan-pahlawan data. Terus terang saya sangat terharu dengan perjuangan dan dedikasi kalian semua. Terus berjuang dengan baik, berjuang untuk negara, karena apa yang kalian catat itu akan terekam menjadi sejarah bangsa. Terus berjuang, bulatkan tekad, dan jadikanlah ini menjadi torehan sejarah kalian untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya jadi ikut terharu mendengarnya Ibu. Nanti Ibu kalau ketika nanti selesai ya Bu ya, nanti ketika kemudian nanti selesai sensus ekonomi, boleh ya Bu ya menceritakan kembali lagi di Penjaga Harapan bersama kita semua ya. Kalau misalkan nanti mau diundang petugas sensus juga boleh ke sini. Oh iya, dengan senang hati Ibu. Ibu ini terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Terima kasih menjaga harapan kami untuk arah pembangunan yang lebih tepat dengan data yang berkualitas. Udah diundang ke sini, jadi tahu ini ada Penjaga Harapan. Penjaga harapan kita semua untuk masa depan lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi itu dia buat Anda yang belum kedatangan dari petugas sensus ekonomi, udah mengerti ya kenapa kita harus buka pintu dan memberikan data yang berkualitas. Sampai jumpa.